Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita sudah berada pada malam yang ke-18. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik dan amalan-amalan yang telah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan nanti, baik balasannya di dunia maupun balasannya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita yang mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah berada pada fase yang kedua di dalam bulan suci Ramadan dan insya Allah kita akan mengakhiri fase tersebut. Para ulama membagi Ramadan itu menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah fase keberkahan di dalamnya. Fase yang kedua adalah ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fase yang ketiga yakni fitkun minan nar. Mudah-mudahan di fase yang kedua ini sudah ada sesuatu yang berubah dalam diri kita, terutama yang berhubungan dengan ibadah kita. Mungkin saja di awal-awal Ramadan kita masih bermalas-malasan, karena mungkin butuh penyesuaian dalam proses Ramadan ini. Mudah-mudahan di fase yang kedua ini atau mengakhiri fase kedua, memasuki fase yang ketiga, kita sudah jauh lebih semangat. Kalau diibaratkan orang ikut lari, ya, kejuaraan lari, maka kita hampir mendekati garis finish. Nah, kalau sudah hampir mendekati garis finish, otomatis larinya harus semakin kencang, biar jangan keduluan yang lain, kira-kira begitu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita betul-betul memanfaatkan setiap momen di bulan suci Ramadan ini untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sering diulang-ulang ketika orang berceramah di bulan Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 183, yang akhir dari ayat tersebut Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi itu akhir, ending dari proses pelaksanaan Ramadan kita, agar bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu doa yang sering kali kita ulang-ulang dalam kehidupan kita. Bahkan doa ini menjadi doa sapu jagat kita. Setiap kita berdoa pasti seringkali ditutup dengan doa ini. Apa bunyi doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya yakin doa ini kita semua pasti hafal. Jangankan yang sudah seusia seperti kita, anak-anak kecil pun menghafal doa ini. Tapi kita harus pula memaknai doa tersebut sebagaimana kita meyakini bahwa salah satu keinginan kita di dunia ini adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu yang menjadi salah satu ekspektasi kita dalam melaksanakan hidup dan kehidupan ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, setiap insan manusia, setiap diri kita pasti berharap ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia
maupun kebahagiaan di akhirat. Paling tidak ada 5 hal penting yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan yang di akhirat. Yang pertama adalah sabar. Kita tahu bahwa Ramadan ini salah satu dimensi yang dibangun di dalamnya adalah membentuk diri kita menjadi orang-orang yang bersabar. Bahkan ayat Al-Quran pun menjelaskan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sabar ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Apalagi kita yang hari ini banyak ditimpa berbagai macam persoalan-persoalan, penyakit-penyakit yang bahkan penyakit sampai hari ini belum selesai dan belum pergi dari khususnya yang ada di Indonesia, virus corona tersebut. Kita sebagai umat muslim harusnya menjadikan ini sebagai salah satu pelajaran penting yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, terutama masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa virus yang hari ini terjadi atau melanda bangsa kita, bahkan pun juga hampir sebagian besar umat manusia yang ada di dunia, harusnya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya lebih mendekatkan kita untuk beribadah kepada Allah, bukan sebaliknya. Malah hal-hal seperti ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bersama bahwa apabila kita mampu bersabar, memaknai sabar itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan yang ada di akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua adalah bersyukur. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita bersyukur Allah bisa menghadirkan atau mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Mungkin kalau kita tengok kiri dan kanan kita, mungkin ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita, tetangga kita yang tadinya tahun lalu ikut bersama kita hadir di majelis yang mulia ini, tapi tahun ini sudah tidak bersama kita. Artinya apa? Artinya kita harus terus meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmat bagimu. Dan sebaliknya, kalau kamu kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sudah saatnya umat ini diberitahukan tentang makna dari syukur tersebut. Syukur itu bukan berarti ketika kita mendapatkan kebahagiaan semata. Bahkan ketika kita ditimpa berbagai macam musibah pun, kita harus tetap berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi setiap musibah yang menimpa kita, di situ ada makna yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi pelajaran bagi kita untuk membangun kehidupan kita yang terbaik di masa yang akan datang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah menjadi orang yang ikhlas. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang ikhlas. Bahkan ibadah apapun harus dibarengi dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kepada kita untuk mengerjakan setiap amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan harus dibarengi dengan keikhlasan. Bahkan Rasulullah SAW mengungkapkan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Orang yang berpuasa atas dasar iman dan pengharapan, ikhlas dia dalam melakukan ibadah tersebut. Setiap amalan yang dia lakukan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Maka di akhir dari proses Ramadan ini, dia akan diampuni segala dosa dan kesalahannya.
Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam melakukan setiap amalan-amalan kita. Karena dengan keikhlasan itulah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah ridho. Kita harus pasrah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ridho yang dimaksud di sini adalah menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya. Sudah barang tentu ketika kita bicara tentang takdir, maka kita harus meyakini bahwa takdir merupakan salah satu rukun iman yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk mengimaninya. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir adalah tawakal. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kita pada hakikatnya sebagai umat manusia hanya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan, berusaha melakukan kebaikan dan kebaikan. Setelah itu maka semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Manusia hanya diperintahkan untuk berusaha dan berusaha. Tapi hasil akhirnya kamu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menentukan keberhasilan tersebut. Karena Allah tidak hanya sekedar melihat pada hasil daripada ibadah kita, tapi Allah pun juga melihat sejauh mana proses kita. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang senantiasa melalui sebuah proses yang luar biasa. Karena pada prinsipnya untuk merubah diri kita, maka Ramadan menjadi momentum yang terbaik untuk merubah itu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita. Karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin dia akan dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Bahkan untuk mengakhiri Ramadan tahun ini saja belum tentu. Karena semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kita sering menyebutkan bahwa setiap momentum datangnya Ramadan dan perginya Ramadan harus kita isi dengan ibadah-ibadah yang maksimal. Ibadah-ibadah yang terbaik. Yang tadinya kita tidak pernah bangun malam, kita bangun malam. Kita beribadah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di 10 malam terakhir kita disunahkan untuk memperbanyak iktikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan doa tersebutlah yang akan menghantar kita menjadi orang yang bahagia di dunia maupun menjadi orang yang berbahagia di akhirat nanti. Akhirul kalam, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.